إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diizinkan untuk bersua kembali dalam rangka untuk tafaqquh fid din. Kita membahas sebuah risalah atau buku yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah, mendidik anak di dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah, karya dari Fadilatul Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullahu ta'ala. Dan di kesempatan ini kita melanjutkan, yakni langkah-langkah di dalam pendidikan anak, yaitu langkah yang kedua. Karena kita pertemuan sebelumnya belum menyelesaikan bab tentang ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang urgensi memilih pasangan atau memilih istri yang salihah, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk mencari pasangan yang al-wadud al-walud, yang subur lagi, yang penyayang lagi subur. Dan Nabi SAW juga memberikan standar untuk memilih wanita, yaitu memilih dari sisi hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Tapi perhatikanlah yang paling utama adalah agamanya, maka engkau akan beruntung dengannya. Ya, dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu makna taribat yadak, yaitu bermakna dua. Yang pertama, engkau akan beruntung dengannya, atau bermakna yang kedua, yaitu apabila engkau tidak memilih agamanya, maka engkau akan celaka, maka engkau akan jatuh kepada kemiskinan. Karena taribat yadak itu makna harfiahnya adalah tangan yang kotor berdebu saking miskinnya. Kemudian juga kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, wanita-wanita salihah itu adalah wanita yang qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah, wanita yang tunduk, yang patuh dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, ya, karena Allah telah menjaga mereka. Dan juga Nabi SAW menerangkan tentang bahaya dari khudra ad-dimni, kotoran yang kehijauan. Siapa itu? Yakni mereka adalah al-mar'atul hasna fi mambatil su', ya, wanita-wanita yang cantik jelita, yang rupawan tapi tumbuh di lingkungan yang jelek, ya, meskipun hadisnya dikritisi ulama, hadis yang tidak sahih, ya. Dan Nabi juga menjelaskan bahwasanya sesuatu yang paling utama untuk menjadi kanzun, yaitu simpanan, ya, bagi seorang adalah istri yang salihah, ya. Jadi dikatakan kanzun ini bukan simpanan, bukan wanita simpanan, ya, tapi kanzun di sini adalah semacam khazanah, ya, simpanan yang paling baik. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan di halaman yang ke-54, ya, berkaitan dengan haknya anak adalah dipilihkan ibu yang salihah baginya. Sebagaimana dikisahkan ada seorang laki-laki, seorang pria datang kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia mengeluhkan anaknya yang berbuat durhaka.
Jadi anaknya ini menurut ayahnya durhaka. Ya, lalu si anak itu pun dihadirkan dan Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu memperingatkan dirinya dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Karena ya para sahabat tahu durhaka kepada orang tua itu adalah perbuatan ya akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Karena Nabi SAW pernah di dalam sebuah riwayat beliau mengatakan ya, ala adullukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan yakni perbuatan dosa yang paling besar? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya. Kemudian Nabi mengatakan al-isyrak billah wal uquq bil walidain, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, itu dosa di antara dosa-dosa yang paling besar. Yang pertama syirik, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua, dan sahabat tahu tentang hal ini. Maka dinasihati anak tersebut agar tidak melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya. Kemudian anak itu berkata kepada Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Amirul Mu'minin, alaysa lil waladi haqqun ala abihi? Wahai Amirul Mu'minin, bukankah anak itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh ayahnya, yang harus ditunaikan oleh bapaknya? Umar mengatakan, ya radhiyallahu ta'ala anhu, iya. Kemudian anak itu bertanya, ya, apa itu wahai Amirul Mukminin? Maka Umar menjawab, ya, apa yang dikatakan Umar ini bukan batasan ya. Beliau mengatakan di antara yang paling penting. Beliau mengatakan an yantakiya ummahu wa yuhsina ya ismahu ya wa yuallimahu al-Qur'ana ya. Nah, jadi yang pertama kata Sayyiduna Umar, hendaknya si bapak itu menyeleksi ibu bagi anaknya. Nah, ini bahasan kita ini. Artinya seorang laki-laki sebelum dia menikah, maka dia harus perhatikan wanita yang akan dia nikahi, karena wanita itu bukan hanya akan menjadi istri baginya, tapi akan menjadi ibu sekaligus guru bagi anaknya kelak. Makanya perlu diseleksi. Ya. An yantakiya ummahu, hendaknya menyeleksi bagi anak itu ibu baginya. Kemudian wa an yuhsina ismahu, kemudian memberikan nama yang baik. Itu haknya anak. Nanti akan ada bab ya tentang pemberian nama. Kemudian wa an yu'allimahul Qur'an, baru kemudian dia mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Lalu apa jawaban si anak ini? Si anak ini mengatakan, ya walakin ya Amirul Mu'minin, ya fa inna abi lam yaf'al fi dzalika syai'an. Akan tetapi wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya ayahku tidak melakukan kesemua hal itu. Ya, ayahku tidak melakukan ketiga hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, anak kecil ini, anak ini ya. Nah, ini anaknya, bukan anak kecil ya. Yaitu amma umi fa annaha zanjiyya kanat lil majusi. Ya, adapun ibuku, maka dia adalah seorang budak yang dahulunya dimiliki oleh seorang majusi. Artinya yang dinikahi bukanlah seorang wanita merdeka dan dulunya adalah budaknya majusi, dan gak ketahuan bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya dan seterusnya. Lalu kemudian waqad sammani ju'al, dan dia atau ayahku memberikan aku nama dengan nama yang gak baik, yaitu ju'al. Bukan bahasa Arab tuh ya. Jadi pada saat kita telusuri maknanya, ini ternyata nama yang mengandung makna yang buruk ya. Di antaranya makna ju'al ini adalah dikatakan kotoran sapi atau kotoran unta. Jadi nggak tahu kenapa orang tua memberikan nama dengan nama yang nggak baik seperti ini ya. Kemudian walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan beliau ayahku nggak pernah mengajarkan aku Al-Quran walaupun hanya satu huruf saja. Maka Sayyiduna Umar pun menoleh kepada sang ayah yang mengeluh tadi. Lalu beliau dengan tegas mengatakan,
ajita ilayya tashku uquqa ibnik wa qad aqaqtahu qabla an yu'aqqaka. Apakah engkau datang kepadaku, engkau mengeluhkan kedurhakaan anakmu, sementara kau sendiri telah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum engkau didurhakai oleh anakmu. Nah, ini kaidah ya jemaah sekalian, karena Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah mengatakan hal yang serupa. Orang tua berbuat durhaka kepada anak sebelum didurhakai. Al jaza' min jinsil amal. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud fi ahkamil maulud, beliau menerangkan bahwa kita tahu birrul walidain ini perintah yang selalu disandingkan setelah perintah mentauhidkan Allah, menunjukkan betapa pentingnya birrul walidain. Tapi birrul walidain itu tidak serta-merta hadir begitu saja. Itu tidak lepas dari taufik Allah kepada sang anak. Dan itu ada sebabnya. Sebabnya adalah orang tua yang mereka mendidik anak dengan sebenar-benarnya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya setelah salat dan yang lainnya, itu bukanlah bakti anak kepada orang tua, tapi yang dihisab adalah bagaimana pendidikan orang tua kepada sang anak. Itu yang pertama kali dihisab. Kenapa? Karena pengasuhan atau pendidikan orang tua terhadap anak itulah yang akan menjadi sebab, sekali lagi sebab, bukan penentu, yang menentukan Allah, yang akan menjadi sebab apakah anak itu akan berbakti kepada kedua orang tuanya ataukah tidak berbakti. Itu ada sebab, meskipun yang menentukan Allah, karena Allah menentukan sesuai dengan kehendaknya. Kita tidak bicara perkara-perkara yang kasuistis atau yang spesial, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tentunya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, manusia yang saleh, datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah beliau Azar adalah dedengkotnya kemusyrikan, dedengkotnya musyrikin. Artinya ayahnya kafir, musyrik, tidak otomatis menjadikan anaknya musyrik. Demikian pula anaknya Nabi Nuh alaihissalam, berayahkan seorang laki-laki yang saleh, yang penyabar, berdakwah siang dan malam 950 tahun, tak kenal lelah, dan beliau mengeluhkan semuanya di hadapan Allah. Karena wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang mengimani beliau kecuali cuma sedikit, termasuk anaknya dan istrinya. Artinya laki-laki yang soleh tidak otomatis anaknya menjadi soleh. Itu emang ada ketentuan-ketentuan yang Allah tentukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, tetapi secara asal man zara'a hasada, siapa yang menanam dia yang memanen. Itu adalah ikhtiar, mengambil sebab. Karena apabila seseorang ingin memanen sesuatu yang baik, maka dia harus tanam, dia harus pupuk, dia harus airi, dia harus jaga dengan sebaik-baiknya tanaman tersebut. Adapun hasil panen di tangan Allah. Allah yang menentukan. Nah, tapi secara asal siapa yang berusaha menjaganya, memeliharanya, maka hasil panennya baik, Nah, ini juga demikian dengan seseorang yang mereka mendidik anak-anaknya, setidaknya pendidikan itu akan menjadi sebab orang tua bisa terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika Allah menghisab, ketika Allah memperhitungkan pertanggungjawabannya, dia sudah berusaha dengan semampunya, tapi toh tetap manusia itu lemah. Hasil akhir berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya kita wajib untuk mendidik anak-anak kita dengan seutama-utama, maksudnya dengan sebaik-baiknya, ketika kita mendidik anak-anak kita. Baik. Dan ini ada suatu hal yang menarik, yaitu Abul Aswad
Ad-Du'ali, beliau pernah berkata kepada anak-anak beliau, ya, beliau di hadapan anak-anaknya mengatakan, ya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Nak, ayah telah berbuat baik kepada kalian dari semenjak kalian kecil sampai kalian dewasa, bahkan dari semenjak kalian belum dilahirkan. Sahabat-sahabat, putra-putra beliau pun heran. Beliau bertanya, ya, bagaimana ayah engkau bisa berbuat baik kepada kami, ya, qabla an nuladu, ya, dari semenjak kami sebelum dilahirkan, ya, dari semenjak kami belum lahir. Itu maksudnya gimana? Kata Abul Aswad, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, ikhtartu lakum minal ummahati man lam tasubbuna biha. Karena aku telah menyeleksi, memilihkan bagi kalian ibu-ibu yang kalian tidak akan mencelanya, kalian tidak akan merasa malu dengannya, kalian tidak akan menganggapnya sebagai aib bagi kalian. Artinya dipilihkan ibu yang baik, dipilihkan wanita yang layak untuk menjadi ibu bagi anak-anak tersebut, ya. Kemudian ada seorang sastrawan, ya, yaitu seorang ahli bahasa yang bernama Ar-Rayashi. Beliau menyenandungkan arti ucapan dari Abul Aswad ini di dalam sebuah bait syair, ya. Nah, Ar-Rayashi mengatakan, wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri, ya, lima jaddatul a'raq, ya, bada afafuha. Kebaikan pertamaku kepada kalian adalah seleksiku, pemilihanku, ya, maksudnya upayaku untuk menyeleksi ibu bagi kalian, yaitu apa? Dengan melihat unsur keturunan yang jelas-jelas menjaga kehormatan atau kemuliaannya. Artinya, ya, di sini laki-laki hendaknya berusaha mencari dan menyeleksi wanita yang akan menjadi istrinya dan yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, guru bagi anak-anaknya, dia murabbiyah, pendidik bagi anak-anaknya. Demikian pula seorang istri harus mencari suami yang saleh. Ya, bukan cuman laki-laki mencari wanita yang salihah, maka demikian pula istri, bahkan lebih utama lagi. Kenapa? Karena laki-laki adalah imam baginya, pemimpin baginya, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Karenanya wanita ketika dia menikah, maka dia akan meletakkan ketaatannya yang tadinya dari ayahnya kepada suaminya, ya. Karena wanita itu Allah ciptakan, Allah desain wanita itu adalah sebagai makmum, sebagai pengikut, ya, sosok makhluk yang wajib untuk dijaga, dipelihara dan dilindungi, dan pelindungnya adalah laki-laki. Itulah Allah menciptakan laki-laki dan wanita tidak sama, tidak setara. Allah desain laki-laki dengan tubuh yang lebih kuat daripada wanita agar laki-laki bisa melindungi wanita. Dan Allah desain perempuan itu dengan tubuh yang indah, dengan tubuh yang baik, dengan fisik yang rupawan, agar dijadikan wanita itu sebagai privilege bagi suaminya saja, ya. Makanya Allah perintahkan auratnya ditutup kecuali di hadapan suaminya dan mahramnya. Dan aurat terbesar wanita enggak boleh ditunjukkan kecuali hanya kepada suaminya. Itu adalah privilege yang Allah perintahkan, Allah syariatkan, ya, kepada wanita agar mereka hanya spesial bagi suaminya saja, tidak kepada selainnya. Karenanya seorang wanita harus mencari laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik, ya. Sebagaimana seorang suami diharuskan mencari istri yang salihah, maka demikian pula wanita hendaknya memilih suami yang
saleh. Hanya saja wanita itu tidak bisa menentukan suami bagi dirinya dengan begitu saja. Beda sama laki-laki. Kita laki-laki bisa menikah dengan wanita mana saja yang dipilih tanpa izin orang tua kita, tanpa izin bapak ibu kita. Nikahnya sah. Meskipun itu enggak beradab, tidak punya etika. Tapi tidak halnya dengan wanita. Wanita yang punya ayah, punya wali, enggak boleh dia menikah kecuali harus atas seizin walinya. Karena walinya yang berhak menikahkan dia. Jadi enggak boleh wanita itu dia menyodorkan dirinya kepada laki-laki untuk dinikahi begitu saja tanpa ada izin dari walinya. Karenanya Nabi SAW ketika memerintahkan untuk mencari laki-laki yang saleh, maka perintah Nabi ini kepada para wali, kepada para ayah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Ini perintah Nabi bukan kepada wanita, tapi kepada para wali, kepada para ayah. Dan Nabi SAW di sini memberikan standar bagi para ayah, bagi kita-kita yang punya anak perempuan nih. Perhatikan, apabila anak perempuan kita sudah waktunya untuk menikah, maka kewajiban kita adalah menikahkan anak perempuan kita. Dan kita nggak boleh sembarangan menikahkan anak perempuan kita, kecuali kita harus menyeleksi suami baginya, karena suaminya ini yang akan menjadi imam, yang akan menjadi orang yang menuntun dia, entah menuntun kepada keburukan atau kepada kebaikan. Karena anak perempuan kita akan menjadi seorang istri yang mana ketaatannya dia akan lebih besar kepada suaminya dibandingkan kita ayahnya. Nah, oleh karenanya diperintahkan oleh Nabi disuruh memperhatikan agamanya dan akhlaknya. Nah, yang menarik adalah kenapa kok baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau tidak mencukupkan untuk melihat agamanya saja. Kenapa kok nggak cuma melihat unsur agamanya saja? Tapi kenapa Nabi SAW di sini juga memerintahkan untuk memperhatikan akhlaknya, akhlak sang laki-laki. Ini sebagai pengingat jemaah sekalian, bahwa ternyata tidak semua laki-laki yang religius, laki-laki yang menampakkan kesolihan, menampakkan kelihatannya soleh, sering ke masjid, sering hadir di pengajian, ternyata nggak menjadi jaminan akhlaknya baik. Nggak menjadi jaminan perangainya baik. Karena memang realita atau kenyataannya ada sebagian orang, sebagian laki-laki kelihatannya Masya Allah saleh, tapi akhlaknya bermasalah, akhlaknya buruk dan jelek. Kasar kepada ibunya, suka memaki-maki adik perempuannya, ketika berteman itu jadi parasit, ngutang, nggak mau bayar, dan yang semisalnya. Nah, terutama dia punya masalah-masalah akhlak, karena dia nggak mampu untuk meregulasi emosinya, sehingga dia menjadi orang yang suka marah-marah, mengumpat, menghujat, mencela, mencerca, bahkan menyakiti. Dan ini orang yang kelihatan punya agama yang baik, kelihatan religius, tapi kenyataannya akhlaknya nggak baik. Kalau ada yang bertanya, bukankah orang yang seharusnya
ya taat di dalam ibadah, maka akhlaknya seharusnya baik. Maka kita jawab iya. Karena apabila seseorang itu dia memiliki hubungan vertikal yang baik dengan Allah Rabbnya, artinya dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila ketaatannya itu adalah ketaatan yang benar, yang berasal dari hati yang ikhlas dan berangkat dari ilmu yang sahih, itu dengan meneladani Rasulullah, maka dia akan mendapatkan taufik. Semakin banyak ilmunya, semakin soleh dia, akan semakin rahmah, semakin lembut, semakin penyayang kepada orang lain, apalagi terhadap keluarganya. Berarti kalau ada orang yang kelihatan religius tapi ternyata dia akhlaknya nggak baik, maka sebenarnya ada masalah dengan ibadahnya, dengan ketaatannya. Bisa jadi ketaatannya itu dia lakukan tidak benar-benar ikhlas kepada Allah. Dan kita tidak menvonis seseorang hatinya. Kita hanya menjelaskan kemungkinan-kemungkinan kenapa ada orang-orang seperti ini. Ya. Bisa jadi dia melakukan ibadah itu karena riya, karena sum'ah, ingin dipuji, ya, atau yang semisalnya. Atau bisa jadi ketika dia beribadah, ibadahnya itu ternyata ibadah yang sia-sia karena tidak bertolak dari tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia melaksanakan ibadah dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Dia berbuat bid'ah misalnya. Ya. Nah, oleh karenanya mungkin tampak dia religius tapi ternyata hatinya kosong dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat mungkin sekali ya jamaah sekalian. Dan ini juga nggak lepas dari pola asuh. Misalnya nih contoh tentang bab memerintahkan anak sholat nih ya. Ini yang udah pernah kita singgung. Ada orang tua ketika mendidik anaknya, dia tahu nih sholat ini adalah sesuatu hal yang nggak boleh ditinggalkan, tapi dia keliru di dalam mendidik anaknya. Yakni pendidikannya adalah dengan cara yang kasar, yang kaku, yang keras, yang bengis. Anaknya dari semenjak kecil itu dipaksa untuk sholat, ya dipaksa. Ketika nggak sholat digampar. Akhirnya anaknya takut sama orang tuanya. Akhirnya dia sholat. Kenapa dia sholat? Karena takut sama orang tuanya. Ya. Dan akhirnya yang terbentuk di dalam diri anak itu bukanlah muraqabatullah. Dia melakukan ibadah bukan karena merasa diawasi Allah, tapi merasa diawasi orang tuanya. Akhirnya ketika orang tuanya nggak ada, maka dia merasa merdeka. Dia bisa meninggalkan sholat dengan bebas begitu saja. Karena ketika dia sholat sekedar takut dari orang tuanya. Yang terbentuk di dalam dirinya adalah sholat itu tidak menyenangkan. Sholat itu paksaan. Gara-gara sholat orang tuaku suka marah-marah. Gara-gara sholat aku digampar-gampar. Berbahayanya muncul kebencian di dalam dirinya terhadap sholat. Itu berbahaya. Dan itu ngeri ya jamaah sekalian. Kalau kita melakukan pendekatan kepada anak kita tentang ibadah kepada Allah dengan cara paksaan, itu bisa membahayakan. Nah, biasanya anak-anak kayak gini tumbuh dalam keadaan mungkin dia sholat, tapi di dalam dirinya itu ada semacam kebencian atau ada ridhaan terhadap sholat itu sendiri. Akhirnya sholat itu tidak bisa mewarnai jiwanya. Kemudian juga ada orang tua yang lebih baik lagi nih, lebih mending lagi daripada yang pertama. Mendidik anaknya sholat dengan cara membiasakan anak sholat. Nggak dipaksa, tapi diajak, ya, diperintah, dimotivasi untuk sholat, ya. Tapi
Orang tua cuman sekedar nyuruh anak sholat dengan mungkin sedikit ancaman, kamu kalau nggak sholat kamu nanti masuk neraka nak, ya. Tapi nggak ditumbuhkan di dalam diri anak tentang cinta kepada ibadah sholat. Karena cinta itu sebenarnya motor penggerak bagi seorang mukmin untuk beribadah. Ya, jadi dia melaksanakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Artinya konsep yang terbangun di dalam dirinya, sholat itu adalah perintah Allah, aku harus melaksanakan perintah Allah, udah. Kalau aku udah laksanakan berarti aku sudah cukup dengan melakukannya. Padahal yang harus dibangun itu anak butuh dengan sholat, kita butuh dengan sholat, bukan cuman kita menggugurkan kewajiban. Nah, anak-anak yang seperti ini yang dibiasakan sholat dia, tapi seringkali sholatnya itu kosong dari kekhusyuan dan tumakninah. Sholatnya itu cuman untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting aku udah sholat, udah selesai. Makanya ada anak-anak yang sholat 5 waktu ya, tapi sholatnya cepet-cepetan, pengen segera selesai. Kenapa? Karena sholat itu cuman sekedar beban baginya yang harus dia tunaikan supaya nggak dosa, udah selesai. Ya. Nah, makanya sholat seperti ini itu seringkali tidak mewarnai jiwa seseorang. Makanya bisa jadi meskipun dia sholat, tapi ternyata sholatnya tidak tanha anil fahsya wal munkar. Sholat jalan, maksiat juga jalan. Ya, jadi meskipun sholat tetap banyak melakukan perbuatan-perbuatan kejelekan, keburukan dan kekejian. Sholatnya tidak memberikan pengaruh terhadap jiwanya, karena dia cuma sekedar sholat saja. Nah, sementara yang ketiga itu yang paling utama, yang paling baik, orang tua yang mendidik anaknya, ya, pertama kali yang dia bangun adalah kecintaan, mahabbatullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada ibadah. Dan kecintaan inilah yang akan menjadi motor penggerak, akan menjadi mubadarah, inisiatif anak. Gak perlu disuruh, dia akan sholat. Kenapa? Karena dia senang sama sholat. Karena ketika sholat dia tahu aku sedang bermunajat, berbisik-bisik, berbicara dengan Allah Rabbku. Karena anak ini mencintai penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mencintai itu pengen ketemu dengan yang dia cintai. Ketika anak mencintai Allah, pengen ketemu sama Allah. Makanya anak-anak ketika kita jelaskan tentang Allah, Umi, Abi, aku kepingin ketemu sama Allah, aku sayang sama Allah. Tapi selama kita di dunia, kita nggak bisa ketemu langsung dengan Allah. Nanti di surga nak, kita bisa berjumpa dengan Allah, kita bisa melihat Allah langsung. Itu nikmat di dalam surga yang paling besar. Kita bisa memandang Allah Azza wa Jalla. Tapi selama di dunia kita belum bisa. Tapi Allah maha baik nak, Allah berikan kita cara untuk bisa bertemu dengan Allah, berbicara sama Allah, bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Itu hadiah terbesar Allah bagi manusia, agar kita bisa terkoneksi, terhubung dengan Allah. Salat. Karena dengan salat sejatinya kita sedang berjumpa dengan Allah di dunia. Ya. Karena yang orang-orang beriman itu senang sama salat. Dan dijadikan salat itu sebagai qurratul a'yun, penyejuk hatinya. Ya. Makanya Nabi SAW ketika waktu salat itu datang, maka Nabi perintahkan kepada Bilal, ya Bilal, alihna bis salah. Beliau enggak mengatakan ya Bilal, ayo berdiri qomat, ayo berdiri azan. Tidak. Ya Bilal, bahagiakan kami, senangkan kami dengan salat. Ya, karenanya ini yang seharusnya menjadi titik tolak kita di dalam mendidik anak kita, agar anak kita itu senang mencintai ibadah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai salat, mencintai puasa, mencintai hijab, mencintai masjid.
Titik tolaknya adalah mahabbah, kecintaan. Sehingga dia akan membangun di dalam dirinya kebutuhan akan sholat. Kalau aku nggak sholat, jiwaku akan kering kerontang. Ya, di dalam dirinya akan gelisah. Sholat itulah yang akan memberikan ketenangan, sehingga jiwanya menjadi butuh dengan koneksi dengan penciptanya, yaitu sholat. Ya, dan inilah tentunya yang kita inginkan. Dan inilah sholat yang akan menyebabkan pelakunya terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, makanya dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apabila dia benar-benar sholat, bukan cuman zahirnya yang sholat, bukan cuman dia bergerak dengan tangannya ketika takbiratul ihram, kemudian dia menundukkan badannya ketika ruku, bukan cuma sekedar gerakan tubuh, tapi di dalamnya itu penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketundukan. Ya, dia sedang merendahkan diri di hadapan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadahnya akan mempengaruhi jiwanya, akan menjadikan akhlaknya mulia. Makanya Nabi perintahkan ketika seorang ayah ingin mencari suami bagi anaknya, atau ada laki-laki yang datang ingin meminang putrinya, maka perhatikan agama dan akhlaknya. Ya, jangan cuma lihat agamanya doang, karena mungkin kelihatannya soleh. Makanya di dalam agama kita, ya jamaah sekalian, ya, itu ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah, dan ada orang-orang yang muslih. Orang-orang yang muslih adalah orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama hamba. Ya, dia melakukan islah, perbaikan. Makanya orang-orang yang melakukan islah, orang-orang yang muslih itu lebih utama daripada orang yang saleh. Karena orang yang saleh, kebaikan dari ibadahnya, pahalanya itu adalah untuk dirinya. Tapi orang yang muslih, maka kebaikan dari ketaatan itu adalah untuk dirinya dan orang lain. Karenanya memang kesalihan itu pondasi untuk bisa menjadi orang yang muslih. Ya, sebagaimana kita telah bahas, ya, ibadah ada dua macam, ya, ada ibadah qasirah dan ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah itu ibadah yang hanya bermanfaat untuk pelakunya saja, kayak sholat, puasa, ya, haji dan umrah. Tapi di situ ada ibadah muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah itu ibadah yang manfaatnya itu tidak terbatas hanya dirinya, tapi juga dengan orang lain. Kayak sedekah, kemudian taklim yang mengajarkan kebaikan, ad-da'watu ilallah, ya, kemudian wakaf dan lain sebagainya. Itu memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, kita tentunya perlu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh sekaligus muslih, agar dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, demikian pula orang yang agamanya bagus, itu idealnya harus diiringi dengan akhlak yang bagus, ya. Makanya kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Ya, wa illa taf'alu takun fitnatun fil 'ardi wa fasadun 'arid. Ya. Karena apabila kalian tidak melakukan hal ini, enggak mau menikahkan anak-anak kalian dengan orang yang baik agama dan akhlaknya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari Hatim Al-Muzanni, dan kata Imam Tirmidzi hadis hasan gharib. Ya. Dan Abu Hatim Al-Muzanni adalah salah seorang sahabat Nabi. Namun beliau tidak meriwayatkan hadis kecuali hanya satu hadis ini saja. Kemudian juga Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini, beliau paparkan di dalam kitab Al-Marasil, ya. Dan menurut beliau Abu Hatim ini
itu bukanlah sahabat tapi tabi'in. Ada perselisihan pendapat, makanya dikatakan mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang termasuk dikategorikan hadis yang dhaif. Tapi apabila dikatakan Abu Hatim Al-Muzani sahabat, maka itu marfu, ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi hadis ini memiliki hadis-hadis yang serupa. Di antaranya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz ya idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, ya, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Ya, jadi dikatakan idza khataba ilaikum, apabila datang meminang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah putri kalian dengannya. Ya. Nah, intinya adalah hadis ini adalah hadis yang setidaknya hasan, makbul, ya, hadis yang diterima oleh para ulama. Nah, oleh karena itu kata Syekh Abdul Salam, ya, As-Sulaiman, karena itulah menurut hemat kami bahwa pondasi utama di dalam memilih pasangan antara suami istri adalah dilihat dari agama dan akhlaknya. Dan asas inilah yang akan merealisasikan pendidikan yang benar kepada anak-anak. Ya. Nah, jadi lihat agama dan akhlaknya. Kemudian kata Syekh, dianjurkan apabila seorang pria yang akan menemui istrinya di malam pengantinnya, artinya sudah menikah, agar dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma, ya, habaltaha alaihi, ya, wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma, ya, jabaltaha alaihi. Nah, jadi ini adalah doa ya, yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika seseorang baru menikah dan bertemu dengan wanita yang tadinya asing, kemudian menjadi pasangan hidupnya. Ya, hendaknya dia mengucapkan doa ini, Allahumma, ya Allah, ini as'aluka khairaha, aku meminta kepadamu kebaikan pada wanita ini, wa khaira ma jabaltaha, dan juga kebaikan, ya, pada apa yang engkau tanamkan padanya, apa yang engkau, ya, ciptakan padanya. Ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang majbulah, sesuatu yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri seseorang, berupa perangai atau akhlak. Makanya para ulama menerangkan akhlak itu ada dua macam, akhlak al-majbula dan akhlak al-muktasabah. Akhlak yang sudah ditanamkan oleh Allah, makanya tiap orang punya karakter beda-beda, punya perangai beda-beda. Anak-anak kita misalnya pun kembar, punya perangai beda, enggak sama, punya keunikan, ya. Dan Allah udah menanamkan perangai yang unik pada masing-masing individu yang berbeda-beda. Dan perangai-perangai tersebut yang udah ditanamkan secara asal tidak dihukumi dengan keburukan. Makanya enggak bisa orang mengatakan aku memang udah diciptakan dari sononya, aku ini memang orangnya kasar. Enggak bisa. Mungkin memang ada orang-orang yang ada kecenderungan, ya, dia orangnya itu kelihatan lebih tegas gitu, ya, lebih seperti contoh kita bisa lihat, ya, Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Abu Bakar, itu dua individu yang berbeda banget. Sayyiduna Umar itu emang sosok yang kelihatan tegasnya, ya. Dan ketika beliau itu berbicara, itu menyebabkan orang-orang itu semuanya diam. Bahkan, ya, di dalam riwayat disebutkan apabila Sayyiduna Umar itu berjalan, syaitan akan menyingkir. Beliau itu orang yang berwibawa, ya. Sebaliknya Sayyiduna Abu Bakar orang yang lemah lembut, orang yang kalem. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, kemudian Rasulullah hendak menyuruh Abu Bakar, ayah daripada istri kesayangan Rasulullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam. Ibunda Aisyah kenal ini sifat ayahnya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan ayahku yang kau jadikan imam." Kenapa? Karena beliau suka nangis. Karena Abu Bakar suka nangis. Ketika jadi imam nanti beliau nangis.
Ya. Jadi perintahkan saja Umar atau yang lainnya, tapi Nabi tetap memilih Sayyidina Abu Bakar. Ya. Karena Sayyidina Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Ya. Baru kemudian Sayyidina Umar. Artinya ada karakter-karakter yang berbeda pada masing-masing individu. Itulah akhlak majbulah yang udah Allah tanamkan kepada anak-anak kita. Tapi di situ ada akhlak muktasabah. Akhlak muktasabah itu adalah akhlak yang ditumbuhkan dengan cara kita belajar berperangai yang baik. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, bukan di dalam kitab sahihnya, tapi hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, innal ilma bita'allumi wal hilma bitahallumi. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, ta'allum. Gak bisa seseorang dapat ilmu kalau gak belajar, gak bisa. Ya, seseorang untuk dapat ilmu harus belajar, menuntut ilmu. Gak bisa orang duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki dapat ilmu, gak bisa. Ya, jadi harus belajar supaya dapat ilmu. Demikian pula innal hilma, sesungguhnya kelemah lembutan, bitahallumi, diperoleh dengan cara kita belajar lemah lembut, melatih diri untuk lemah lembut. Gak ada alasan, Ustaz, saya ini orangnya memang gak bisa lembut, Ustaz. Bisa. Ya, siapapun itu bisa belajar berlemah lembut. Ya, karena ini sesuatu yang muktasab, bisa dilatih di dalam diri, di dalam jiwa. Ya. Nah, oleh karenanya seseorang itu dia bisa berperangai dan berakhlak yang mulia. Ya. Nah, karena itulah di sini kita diajarkan oleh Nabi doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ya jabaltaha ya alaihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya, kebaikan istriku ini dan kebaikan apa yang engkau tanamkan padanya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya. Karena siapapun gak ada yang sempurna, punya kebaikan, punya kekurangan, dan ada keburukan. Ketika dia sudah menjadi istri Anda, maka dia sudah menjadi takdir bagi Anda, jodoh bagi Anda, yang harus diterima apa adanya, kebaikan dan kekurangannya. Sudah enggak waktunya lagi mencari ada apanya. Ya, ini istri ini atau suami ini ketika udah nikah dilihat apa namanya sesuatu darinya, udah enggak waktunya. Yang kita lakukan sekarang adalah kita menerima dia apa adanya, baik dan buruknya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, meminta kebaikan yang ada pada istri kita dan memohon perlindungan dari keburukan yang ada pada istri kita. Wa min syarri ma ya jabaltaha alaihi, dan dari keburukan yang engkau tanamkan padanya. Artinya ada juga keburukan-keburukan di dalam diri seseorang yang kita perlu untuk berlindung darinya. Ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, kemudian hendaknya suami itu meletakkan tangannya di kepala istrinya, dipegang kepala istrinya, lalu kemudian setelah itu sholat bersama 2 rakaat. Ya, ini diantara adab zifaf, ya, adab ketika menikah sebelum malam pertama. Ya, nah ini diantara sebab kebaikan, ya jamaah. Kita mengawali pernikahan kita dengan kebaikan, mengikuti tuntunan Nabi. Kemudian kita juga membaca doa-doa yang berasal dari Nabi. Insya Allah pernikahan itu akan lebih baik, akan lebih berkah. Allah akan kabulkan doa-doa yang kita panjatkan, asalkan dengan ketulusan dan keikhlasan. Ya, tapi kalau kita menikah, ya nggak ada ilmunya, habis menikah malam pertama langsung udah jedar-jedor, nggak ada adab, nggak ada etika, nggak ada doa, ya, maka sangat besar peluangnya syaitan masuk di dalamnya. Ya, karenanya kita perlu untuk apa? Untuk senantiasa terus berpegang dengan etika-etika yang ada di dalam Islam. Ya, di antaranya ini tadi, kita sebelum malam pertama doa dulu, pegang kepala istri,
Kemudian kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka ya khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi ya. Kita memohon kepada Allah kebaikan darinya dan berta'awudz ya. Wa'udzu bika min syarriha ya wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya. Nah, lalu kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Nah, baru kemudian nanti kita bahas di pertemuan berikutnya langkah ketiga, yaitu menyebut nama Allah sebelum berhubungan dengan istri kita, sebelum jima dengan istri kita. Karena di situ ada manfaat yang besar. Ternyata agama kita itu sudah mengatur dengan begitu detailnya. Mulai dari sebelum kita menikah sampai ketika kita menikah, di awal-awal menikah. Karena di antara manfaat dan tujuan menikah agar kita memiliki keturunan. Dan kita ingin memiliki keturunan yang baik bagi kita, yang bisa melanjutkan estafet amal soleh kita, sehingga meskipun kita sudah berkalang tanah, pahala itu akan senantiasa mengalir dan dosa-dosa kita bisa diampuni dengan sebab istighfar dari anak-anak kita. Bahkan derajat kita bisa terangkat dengan sebab doa dan istighfar dari anak-anak kita ya. Nah, jadi inilah diantara hal-hal penting ya, langkah-langkah di dalam pendidikan anak. Nah, mungkin berikutnya jika ada yang ingin bertanya silakan.